Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala sekaligus bersalawat dan salam kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya bagi kita seorang muslim agar terus memperbaharui iman dan takwa kita. Karena tidak ada sebaik-baik bekal untuk kita bisa bertemu dengan Allah melainkan perbekalan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah pada pagi hari ini, salat yang baru saja kita laksanakan tadi tidak hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik, melainkan dicatat olehnya sebagai manifestasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sebentar lagi dengan hitungan hari sudah masuk pada bulan suci Ramadan. Tak terasa ternyata baru kemarin Ramadan sudah ketemu lagi dengan Ramadan. Baru kemarin 2025, sekarang kita sudah hampir 1 bulan penuh menghabiskan tahun 2026. Maka begitu pentingnya waktu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan al-waktu kasayf, waktu itu ternyata bagaikan pisau, ilam taqta'u qata'aka. Kalau kita tidak mampu menggunakan pisau itu, justru sebaliknya kita yang akan menjadi korban dari pisau itu. Kalau kita tidak mampu menggunakan waktu, maka kita akan menjadi korban dari waktu itu. Bahkan sampai mengatakan dalam beberapa diwanya yang lain, al-waktu athmanu minad dhahab, waktu itu lebih mahal daripada emas. Berapa harga emas sekarang? Jadi waktu itu lebih mahal daripada harga emas yang lagi naik terus. Ya, waktu aghla minad dhahab, dan waktu itu lebih berharga daripada emas. Makanya ketika Allah bersumpah dengan menggunakan kata waktu, itu tidak sembarangan. Di pagi ini Allah minta kita tafakkur, wasubhi idza tanaffas. Demi waktu subuh kita diminta agar bisa memaksimalkan waktu subuh ini dengan aktivitas-aktivitas amal yang salehah. Wal fajri, sebelumnya di waktu fajar, nanti di waktu duha Allah juga ingatkan kembali waktu duha. Semalam tadi Allah juga mengingatkan kita wal laili idza, kemudian nanti di waktu siang wan nahari idza tajalla, sampai nanti kita masuk pada waktu injury time. Imam Ibnu Athur mengatakan wal asr. Kata asar itu bukan sekedar waktu yang akan mendekati waktu maghrib, tapi kata asar itu, kata Imam Ibnu Athur, adalah masa injury time. Saya perhatikan di sini rata-rata udah mau injury time semua. Ya, makanya ketika kita memahami wal asr, nah ini menjadi teguran bagi kita bahwa sebentar lagi kita akan terbenam. Imam Ibnu Athur bahkan mengatakan ketika kata al-asr itu dipahami bukan sekedar masa injury time, tapi di balik itu Allah sudah memberikan pesan-pesan. Karena Allah sudah menghadirkan 3 waktu kepada kita. Zamanul madhi, masa lampau, dan itu tidak bisa diulang lagi.
bahkan setiap harinya selalu jauh dari kita. Bersyukur ada di antara Bapak Ibu yang mengisi masa lampaunya, masa lalunya itu dengan amal soleh. Karena itulah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Begitupun sebaliknya, kalau belum bisa ditambal sampai saat ini, ada sedikit kekurangan, bahkan kehilafan di masa lampau, Allah minta, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, agar menambalnya ketika diberikan kesempatan untuk bisa hidup di zamanul hadir, masa sekarang, waktu sekarang ini. Makanya kata Nabi, kalau sudah diberi kesempatan waktu sekarang itu, ternyata zamanul hadir itu lebih cepat karena dia dihimpit oleh zamanul maldi, ya, zamanul mustaqbal. Jadi waktu yang kemarin dengan waktu yang akan datang. Nah, waktu sekarang ini ternyata lebih sempit karena dia dihimpit oleh dua waktu. Makanya tidak heran kalau kita sering mengatakan baru kemarin Ramadan, besok sudah Ramadan lagi. Maka dikasih kesempatan untuk bisa beraktivitas pada waktu-waktu sekarang ini, Nabi mengajarkan badiru bil a'mali sholihah, agar cepat merespon segala amal soleh. Karena kalau tidak direspon secara cepat, nanti ditakutkan kena taswif. Apa itu taswif? Taswif itu adalah salah satu syaitan, langkah-langkah syaitan untuk menjauhkan. Jangankan selevel kita, selevel sahabat Nabi Ka'ab bin Malik itu kena taswif. Sahabat Ka'ab bin Malik itu diminta oleh Nabi, ayo besok ada jihad perang, tapi jawaban beliau tahu. Kemudian besok ada lagi tawaran, ayo besok jihad perang, jawabannya tar lagi. Sampai semua jihad, sampai semua perang itu sudah selesai dilakukan oleh Nabi, tak ada satupun jihad dan perang yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Makanya kalau ada kesempatan amal soleh, respon cepat. Sebab kenapa? Karena orang yang pernah mendahulukan kita, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni. Mereka itu, ya Allah, yang sudah mendahulukan kita, mereka tuh minta dulu sama Allah, ya Allah, kembalikan sebentar aja, walaupun cuma semenit. Mau ngapain kembali, kata Allah. Qala la arji'u rabbirji'uni, kembalikan saya sebentar ya, sebentar. Kemudian ditanya oleh Allah, untuk apa kembali? La'alli a'mala shalihan. Beliau menegaskan, saya mau merespon amal soleh itu dan saya ingin mengaktualisasikannya. Ya Allah, orang-orang yang mendahulukan kita itu minta terus sama Allah agar bisa kembali, dan kalau sudah diizinkan kembali, dia akan merespon amal soleh. Dia mengerjakan amal soleh. Tapi apa kata Allah? Kalla, mustahil. Karena nggak bisa diulang lagi. Nah, maka ada kesempatan waktu hadir, kita respon. Kemudian yang ketiga adalah ketika Allah beri kesempatan kita waktu mustaqbal atau zaman mustaqbal, masa yang akan datang. Kullu ma'atin fahuwa qarib. Segala sesuatu yang akan datang itu ternyata cepat, Pak. Ya, makanya kita tadi sering mengatakan, wah besok lagi. Nanti subuh, nanti tahu-tahu tiba-tiba jam 12 zuhur lagi, zuhur nanti ketemu maghrib lagi, begitu terus. Nah, makanya ketika kita diberi kesempatan waktu hadir dan ada waktu mustaqbal, kita perlu banyak belajar sama atlet-atlet lari. Bagaimana para pelari itu kalau sudah mendekati garis finish, apa yang beliau lakukan? Speednya tambah, powernya tambah. Kenapa harus ditambah? Karena agar bisa sampai garis finish, dan bukan sekedar sampai, agar bisa menjadi pemenangnya. Buat apa kalau sekedar sampai tapi tidak menjadi pemenang? Kita ini nanti akan mencapai garis finish kita, tapi kalau tidak menjadi pemenang, buat apa? Maka disitulah ketika sudah dikatakan waktu mustaqbal, jangan pernah mengatakan masih lama Ramadan. Bagi yang muda-muda masih lama dari kematian, ternyata tidak. Jadi ketika sudah diberi waktu injury time, wal asar, itu kata Imam Nu'athur, respon cepat. Maka mudah-mudahan
respon kita pada pagi hari ini dengan duduknya di majelis-majelis ilmu tidak hanya dicatat oleh Allah sebagai manifestasi ketakwaan kita kepadanya, tapi sekali lagi kita berharap agar ini menjadi satu amalan yang mempertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insyaallah tinggal berapa hari lagi Pak Ramadan Ibu? Ya, 2 pekan lagi. Tanggal berapa? 1 Ramadan. Insya Allah kalau menteri kita kayaknya gak mau beda-beda. Kami 3 tahun belajar beliau dan memang karakter beliau ini gak mau berbeda. Mudah-mudahan sama semuanya. Tapi itu kalau ada majalul ijtihad, kalau dalam ilmu fikih kalau ada ranah ijtihad, kenapa enggak berbeda? Yang penting perbedaannya itu hadir bukan untuk permasalahan, tapi justru perbedaan itu hadir untuk menyatukan selama perbedaan itu bisa ditolerir oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita pahami nanti kaidah-kaidahnya. Baik, insyaallah pagi ini kita akan mengkaji tentang fikih puasa. Sebagaimana ini ternyata materi terakhir yang kita dapatkan. Sebelumnya banyak materi berkenaan dengan fikih puasa. Saya kalau melihat Al-Ansor ini punya kurikulum bagus ternyata. Sebelum Ramadan yang diminta itu tentang puasa semua. Ya, maka pagi ini kita belajar bagaimana tentang fikih puasa. Nah, fikih itu apa? Kita pahami dulu karena banyak orang yang ternyata keliru mendefinisikan. Kalau sudah keliru mendefinisikan, maka sudah otomatis keliru secara amaliyah. Kalau dia tidak memahami secara istilah, maka otomatis dia pasti ada kekeliruan secara amaliyah. Dan itu sering terjadi di masyarakat kita ketika keliru mendefinisikan sebuah nas-nas atau teks-teks Al-Quran. Makanya ketika orang berijtihad melalui nas Al-Quran, melalui teks Al-Quran tanpa melalui pemahaman atau kaidah pemahaman itu sendiri, dan itu tidak akan pernah bisa ditolerir. Maka kita pahami dulu secara definisi apa sih sebetulnya fikih itu. Al-fiqhus atau fikih secara bahasa itu maknanya adalah al-fahm. Nah, pagi ini kita dianggap sebagai faqih, orang-orang yang mencoba untuk belajar memahami. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Orang yang diinginkan oleh Allah dalam pandangan Allah itu menjadi khair. Nah, khair itu kan sifat kebaikan-kebaikan. Jenazah itu sebelum disolatkan yang kadang mengumumkan apakah ini jenazah sepanjang hidupnya min ahlil khair, sifatnya baik. Ya, walaupun dia overdosis, tetap kita mengatakan baik, Pak, karena kesaksian di situ. Ya, khair sampai 3 kali di situ. Yang kemudian akhirnya apa? Kata sifat itulah melekat kepada seseorang yang akhirnya kata Allah, orang yang baik itu bukanlah ketika jabatannya naik, tapi dia tidak mengenal hal-hal haram. Orang yang ketika dianggap baik dalam pandangan Allah itu bukanlah ketika dia itu bertambah harta, tapi dia tidak mengenal hak pada batil. Tapi justru orang dianggap baik dalam pandangan Allah itu adalah yufaqihuhu fid-din, dimudahkan jalannya untuk bisa memahami agamanya. Nah, itu diambil dari akar kata fikih. Jadi ketika Bapak Ibu itu bisa hadir di tempat ini, berarti Allah menginginkan kita menjadi orang baik. Itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ukurannya bukan ukuran kita manusia. Fikih secara bahasa itu adalah al-fahm, pemahaman. Ya, kalau secara literalnya adalah fikih itu merupakan hasil produk. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan fikih itu adalah hasil produk. Nah, makanya kita ini begitu praktis. Kita ini bersyukur karena sudah dibahas oleh para ulama-ulama kita berkenaan apa? Al-waqa'i, permasalahan-permasalahan yang bahkan nanti permasalahan itu tatawur, terus berkembang.
Makanya kaidahnya tatawurul waqa'i ma'antihadin nusus. Kasus itu terus berkembang, sementara teks itu sudah putus di situ. Lalu bagaimana kita bisa memahaminya? Maka harus dicari ilahnya. Ya. Nanti dipahamin, ada rumus sebelum kita memahami fikih. Makanya hendaknya ketika seseorang itu mengkaji ilmu fikih, itu pun juga harus dipahami kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidah yang berbicara tentang fikih itu dinamakan dengan usulul fikih. Jadi kalau mau mengkaji fikih, dia harus memahami usulul fikih itu. Cuma banyak di antara kita di beberapa masjid saya perhatikan kurikulum fikih itu sudah langsung menggunakan al-fiqhu ala madzahibil arba'ah. Masya Allah. Fikih 4 mazhab, buat apa disampaikan? Biar masyarakat memilih misalnya. Dalam tradisi keilmuan Islam, ketika mengkaji ilmu itu harus tadarruj. Tadarruj itu apa? Harus bertahap. Walaupun Allah ini dan berdasarkan ijtihadnya para ulama memberi kesempatan kita untuk memilih, tapi kaidahnya kalau dalam ilmu hazanah Islam dia tidak dibolehkan. Dia harus tadarruj. Diajarkan 4 fikih, 4 mazhab, sementara 1 mazhab saja belum tuntas. Dalam 1 mazhab saja permasalahan yang dihadapi dia tidak paham. Jadi bagaimana untuk menghadapi yang namanya fikih 4 mazhab. Jadi syukur alhamdulillah. Kemarin saya tanya, ini mau arahnya kemana? Fikihnya Imam Hambali, fikihnya Syafi'i, atau semuanya? Kalau bisa 1 dulu, berarti paham. Ya, karena ada juga kalau bisa 4 mazhab, kita belum paham dari 1 permasalahan yang ada dalam 1 mazhab. Toh langsung 4 mazhab sekaligus. Nah ini yang kadang sering sekali perlu dikoreksi ketika kita mengkaji sebuah ilmu fikih. Maka fikih itu karena tadi secara istilah adalah pemahaman, maka perlu diperhatikan. Secara bahasa itu adalah pemahaman, maka perlu diperhatikan secara istilahnya. Apa itu secara istilah? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyyatil mustanbatati min adillatiha tafsiliyah. Jadi ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syariat yang itu merupakan hasil dari istinbatnya para mujtahid. Jadi tadi sudah disampaikan, berarti fikih itu merupakan hasil produk. Sementara nanti ketika ada permasalahan lagi, itu akan berkembang lagi. Beda dengan ilmu usulul fiqh. Kalau ilmu usulul fiqh itu apa? Al-ilmu biqawaid syar'iyyah. Ilmu yang berbicara tentang kaidah-kaidah syariat, hukum-hukum syariat, dan itu harus ditempuh oleh jalur para mujtahid. Nah, makanya ketika berbicara masalah hukum fikih itu dia nggak stuck, dia itu elastis, seperti halnya karet yang ketika ditarik ya pelan. Maka harus dipahami dulu ilatnya. Selama di situ ada bajarul ijtihad, selama itu ada tempat untuk berijtihad, maka dibolehkan. Yang penting ditarik ilatnya. Nah, jadi ini pengertian fikih secara global saja, karena kita intinya adalah masuk kepada ranah kuasanya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara perbedaan-perbedaan yang ada dalam fikih, itu ternyata menjadi penunjang untuk menjalin sebuah kesatuan. Jadi bukan menghadapi sebuah perbedaan itu dengan apa? Dengan sinis. Jadi ternyata kata Imam Ghazali begitu luasnya ilmu fikih. Bahkan Imam Ghazali, andai saja beliau mau bertaamuk dengan ilmu fikih, mungkin akan bisa menjadi muncul 5 mazhab di sini. Nah, cuma Imam Ghazali kemudian berkembang terus. Ini kalau secara personalnya Imam Ghazali. Tapi kita fokus kepada al-mu'tabar, yaitu 4 ulama-ulama mazhab yang mana
boleh kita ambil salah satunya. Karena kita ini sebagai apa? Talib. Kita ini sebagai pelajar. Beda nanti kalau tingkatannya kita sudah mencapai alim. Kalau sudah mencapai alim, maka dia harus fokus kepada satu. Makanya Bapak Ibu kita sering mendapatkan ada ulama, contoh misalkan Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Berarti itu Imam Marzuki bermazhab Maliki. Syekh Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i. Oh berarti Syekh Nawawi Al-Bantani itu bermazhab Syafi'i. Kalau kita masih talib, boleh ambil mana saja. Kalau terbukti tadi saya perhatikan sholatnya nggak fokus kepada satu mazhab. Ya, ada yang mazhabnya Syafi'i dipakai ketika rukuk, kemudian mazhabnya Maliki. Itu bercampur karena kita ingin talib. Jadi diberikan kesempatan untuk bisa mengembangkan. Baik. As-shaum. Sekarang kita berbicara masalah fikih puasa. Puasa dalam bahasa Arab itu dikenal dengan shoma yasum. Apa artinya shoma yasum? Kalau dalam konteks Al-Baqarah ayat 183 itu bukan shoma, tapi itu siyam. Mubalaghah. Kenapa dikatakan mubalaghah? Karena kata shoma itu berbeda konteksnya. Itu hanya pada satu aktivitas. Kalau siang ini cakupannya luas. Itu perbedaannya. Contoh kita akan dapatkan kata shaum itu ketika Sayyidah Maryam mengalami fitnah. Maka apa yang disikapi oleh beliau, masyarakat pada saat itu menghantam, dari mana kok bisa kau mengandung? Dari mana ini hasil siapa? Kok bisa kau melahirkan? Maka apa jawaban beliau? Inni nazartu lirrahmani shauman. Saya sudah nazar sama Tuhan saya untuk shauman, untuk berpuasa. Falan ukallima al-yawma insiyya. Apa puasanya Maryam saat itu? Tidak berkomunikasi, tidak berbicara kepada lawan bicaranya. Makanya ketika ditanya, Bapak kenapa nggak makan? Shaum. Jadi ketika dia mengucapkan kata shaum, saya lagi puasa, makan, minum enggak Pak? Ya, kan sering kita ditanya begitu, kenapa kok nggak diminum? Shaum. Oh, puasa, minumnya nggak diminum, airnya nggak diminum, tapi makan iya. Kenapa kata shaum itu cakupannya lebih kecil? Ayat yang hadir di tengah-tengah kita itu bukan bicara shaum, itu komprehensif. Karena berbicara tentang apa? Siyam. Al-Baqarah 183 ayat yang populer sekali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi ketika kata siyam itu dilekatkan, itu adalah balaghah, mencakup semuanya. Saya nggak makan, ya saya nggak minum, saya menahan segala sesuatu yang membatalkan. Itulah yang dinamakan dengan siyam. Makanya secara bahasa lebih tepatnya as-shaumu wal imsak. Apa itu shaum? Shaum itu adalah imsak. Apa itu imsak? Menahan. Nah, makanya kemarin kan sempat ramai, kok di kita itu ada jadwal imsak. Jadwal imsak itu berarti kan jadwal puasa sebetulnya kalau memahami secara letterlek bahasa Arab. Cuma kadang di antara kita memahami jadwal imsak itu adalah jadwal di mana waktu durasi antara jarak puasa ya masuk waktu azan maghrib, waktu azan subuh ya dengan sahur. Ini perbedaan yang kadang kita memahami. Makanya mendefinisikan itu tergantung Bapak Ibu. Kita mendefinisikan itu apakah sesuai dengan bahasa Arab, linguistiknya, atau memang pemahaman bahasa Indonesia. Kalau di sini apa namanya? Jadwal imsak. Kalau sudah masuk waktu imsak berarti masih boleh makan, boleh minum. Masih halal di sini. Karena apa? Karena menunjuk kepada durasi waktu. Kalau dulu di masa Nabi, waktu imsak yang 10 menit dari setelah kita sahur itu digunakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu
untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Sebanyak berapa ayat? 50. Diukur 50 ayat bacaan beliau, itu menghabiskan waktu kurang lebih ijtihad di orang Indonesia 10 menit. Ya, kalau memahami linguistik secara bahasa Arab, kata imsak itu kalau sudah masuk jadwal imsak berarti sudah masuk waktu puasa. Bapak nggak boleh ngudut lagi, ibu nggak boleh lagi mengkonsumsi minuman dan sebagainya. Itu yang perlu dipahami kata imsak yang cukup viral beberapa tahun sebelumnya. Karena ternyata kita memahami, oh ini berdasarkan pemahaman bahasa Indonesia. Nah kadang kita tidak, mohon maaf, kita kadang suka memvonis ya tanpa memahami latar belakang lebih dulu. Ada orang yang mengucapkan bahwa membasuh telinga ketika wudhu itu menjadi kewajiban. Sementara dalam ilmu fikih sunnah. Kita pahamin orang ini latar belakangnya bicara tentang ilmu apa, jangan langsung kemudian divonis. Oh ternyata orang ini berbicara ranahnya adalah ranah tasawuf misalnya, tidak bisa dikaitkan dalam ilmu fikih. Ya, maka di sini nanti perlu diperhatikan bahwa kata puasa sekali lagi asyam itu adalah makna secara bahasa menahan al-imsak. Adapun secara istilah, dia adalah sesuatu yang menahan, aktivitas yang mampu menahan dari segala yang membatalkan dan diawali dengan niat. Makanya nanti di bulan puasa itu selalu diingatkan malam niatnya itu harus disampaikan, bukan talafuz ya, karena banyak di bahasa di Indonesia kan itu talafuz itu akhirnya diucapkan. Masalah talafuz itu banyak perbedaan pendapat, tapi sekali lagi saya tidak sampaikan berkenaan dengan talafuz boleh disampaikan, cuma kadang kita diinduksi oleh Bilal ya, setelah selesai sholat witir itu diinduksi untuk membaca niat. Sekalipun ternyata diucapkannya dalam hati itu sudah sah, selama yang namanya fikih, yang namanya puasa itu, terutama puasa yang wajib itu wajib hukumnya dilafazkan niatnya. Ini pendapat satu mazhab dulu kita berbicara. Walaupun nanti ada yang mengatakan bahwa talafuz itu tidak terlalu wajib, yang penting niatnya sudah disampaikan dalam hati. Sama kayak tadi Bapak ada yang masbuk misalkan, ternyata dia sudah niat dari rumah, saya niat sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum. Ketika beliau sampai tiba di tempat ini langsung takbir, itu tidak masalah. Tapi ada juga dalam pandangan mazhab Maliki, syarat utama sholat itu apa? Al-qiyam, berdiri tegak sempurna dulu. Maka ketika dia sudah berdiri tegak sempurna, baru beliau melafazkan niat. Ternyata di sini apa Bapak Ibu? Perbedaan-perbedaan itulah yang menjadi hazanah kita. Oh ternyata ada dalam nasnya. Oh ternyata ada dalam ilatnya. Selama ilatnya itu sama, maka tidak perlu dipermasalahkan. Jadi masalah niat, yang penting intinya adalah kalau itu puasanya wajib, maka dia wajib disampaikan niatnya, kecuali kalau puasanya sunnah. Kalau puasanya sunnah, Bapak Ibu ternyata dari awal belum berniat, tapi sudah setengah perjalanan, boleh ya langsung menyampaikan niatnya ketika di pertengahan jalan. Atau sebaliknya, tanpa niat pun juga itu ternyata masih dicatat sah. Itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau merujuk kepada sebuah dalil hadis, maka kullu mri'in ma nawa, segala sesuatu aktivitas itu diukur dari niatnya. Maka kehati-hatian Imam Syafi'i bagaimana? Imam Syafi'i, kehati-hatian beliau, maka tetap niat itu harus menjadi prioritas, karena itu yang nanti akan diukur lebih dulu. Masyru'iyatnya, adapun
Dalil-dalil berkenaan dengan puasa banyak sekali. Kita merujuk kepada Al-Quran ayat 183 dari surah Al-Baqarah, mana ayatnya masyhur sekali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah syariat ibadah puasa itu ternyata bukan perintah biasa. Kata kutiba, Al-Imam Ibnu Ashur memahami ini merupakan syariat yang tidak hanya secara lisan, juga tertulis. Contoh misalkan, Dewan Pembina Masjid Al-Ansor mengumumkan bahwa ketua masjid sudah diganti secara lisan, yaitu Bapak Fulan. Ini diumumkan secara lisan, Bapak Ibu. Kira-kira kuat nggak? Yang kedua, akhirnya disikapi bahwa hari ini pergantian ketua DKM Masjid si Fulan, dan ini secara tertulis SK-nya. Lebih kuat yang pertama atau kedua? Kedua. Ibadah puasa ternyata ketika ditinjau dari aspek bahasa, kata kutiba itu bukan sekedar linguistik, bukan sekedar ucapan, tapi dia tertulis. Setiap ibadah yang tertulis itu nanti dampak pahalanya, Masya Allah, itu tidak tanggung-tanggung. Kalau kita menyebutnya unlimited, ya. Kalau ditarik berdasarkan hadis qudsi, kita pahami as-sawli, bukankah Allah nyatakan demikian? Puasa itu untuk wa ana ajzibi. Sampai saat ini tidak ada ulama yang mampu mengkalkulasikan nilai pahala puasa. Baik, sebutkan, adakah yang berani mengkalkulasikan berapa nilai puasa itu? Pahalanya. Kenapa? Karena begitu saking istimewanya kata Imam Ibnu Ashur digunakan kata kutiba. Itu baru dari satu sikap aktivitas, belum dari sikap ketika orang itu berpuasa. Apa sikap orang yang berpuasa? Sabar, karena dia mampu menahan untuk tidak makan, menahan segala sesuatu yang dihalalkan saat itu. Tapi pada kenyataannya dia mampu tidak menggunakan, dia mampu untuk menahan semuanya. Karena apa? Karena memang ini merupakan perintah. Sekali lagi kita bicara tentang loyalitas. Makanya nanti seorang hamba yang sudah mencapai loyalitas tertinggi di hadapan Allah itu berhak mendapatkan pangkat apa? Abad. Coba perhatikan ayatnya. Isra dan Mi'raj itu kan bicara tentang abad. Khususianya walaupun dibalik itu bicara tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi ayatnya berbicara tentang apa? Subhanalladzi asra bi'abdi. Kenapa kok Allah tidak langsung mencantumkan nama Nabi Muhammad secara langsung? Berarti Allah ingin berpesan, nanti kalau ada di antara hamba yang sudah mencapai tingkat abad, pangkat abad, maka akan aku Isra Mi'rajkan. Itu maksudnya. Ada yang sudah pernah Isra Mi'raj? Jangan dipahami kemudian Isra Mi'rajnya berarti setelah itu jadi nabi. Enggak. Kalau nabi itu kan baina ma'ana imun wa yaqza. Nabi itu kan bukan hanya saja roh tapi fisik juga. Kalau kita ini sholat tadi itu merupakan mi'raj kita, bukankah sholat itu mi'rajul mu'minin? Sementara nanti diisrokan, itu diangkat artinya derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau sudah mencapai tingkat abad. Maksudnya apa? Orang kalau sudah mencapai pangkat abad itu, kalau sudah ibadah, dia tidak perhitungan. Makanya sering kita lihat kondisi sholatnya banyak banget, itu saking nikmatnya Pak. Itu sudah mencapai pangkat abad gitu. Kalau kita masih perhitungan, saat wirid ini bacanya orang jadi kaya kan? Saya zikir ini nanti apa keuntungannya?
Kita masih ada pilihan, ya, masih ada tujuan-tujuan tertentu. Nah, makanya di sini diungkapkan bahwa orang yang berpuasa itu ternyata satu amalan yang mampu menginduksi amalan-amalan lainnya, yang sehingga dikalkulasikan nilai pahalanya itu unlimited. Bapak ketika dihina saat berpuasa mampu gak membalas? Mampu-mampu saja, tapi karena dia loyalitas terhadap amalia puasa itu, dia tidak akan membalas. Padahal ada potensi untuk membalas, tapi apa? Ya Allah, saya lagi puasa. Ibu ketika dihina saat itu nggak mampu untuk membalas. Karena apa? Karena memang loyalitas terhadap puasa itu. Nah, sikap itulah yang dikatakan dengan sabar. Saya tanya, berapa nilai pahala sabar? Innama yuwaffas sabiru. Allah itu melipat gandakan pahalanya orang-orang yang sabar. Puasanya sudah dilipat gandakan nilai pahalanya. Sikap dalam berpuasanya itu sabar, itu juga dilipat gandakan nilai pahalanya. Maka ketika kita mendapatkan satu syariat itu digunakan kalimat kutibah, itu gak sembarang. Maka ini satu dalil secara Al-Quran. Adapun berkenaan dengan masyru'iyat yang lain, Syahrul Ramadan qala, ya, di sini diungkapkan bahwa berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, ini kita diminta untuk tatawu. Nah, tadi sama, tatawu itu artinya loyalitas taat. Jadi ketika Allah hadirkan kan sejatinya boleh kita mengkonsumsi waktu-waktu yang mana biasa pada umumnya. Makanya nanti ketika sudah selesai dia menggapai Ramadan itu, dia Id. Id itu artinya apa? Kembali kepada aktivitas biasanya. Idnya dinamakan dengan Idul Fitr, kembali kepada aktivitas biasa yang dikenal dengan Al-Fitr. Fitr itu apa? Futur, aktivitas makan paginya ada. Tapi ketika Ramadan dia totalitas, dia taat, maka itulah salah satu konsekuensi yang disebut dengan tatawu. Tatawu itu adalah loyalitas penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyurut, sementara syarat-syaratnya di sini diungkapkan ada dua. Ada yang wajib, ya, kemudian di situ diungkapkan syaratnya adalah orang yang berpuasa muslim. Sebagaimana ini syariat puasa di atas. Kemudian yang kedua adalah balik. Apa itu balik itu? Dewasa. Mengukur kedewasaan itu caranya seperti apa? Apakah dengan umur? Tidak. Apakah dengan yang lainnya? Apa ukuran balik itu dalam bahasa agama? Kalau dalam bahasa Dinsos, dinas sosial, dikatakan balik dia kalau sudah mencapai usia 18 tahun. Apa ukuran balik Bapak Ibu? Kalau perempuan sudah jelas, kalau dia sudah menstruasi atau haid. Nanti diperhatikan antara haid dengan haid, antara haid dengan istihadah. Haid itu adalah darah yang keluar sesuai waktu. Itu berapa durasi waktunya? Ya, maksimal itu adalah 2 pekan, 14 sampai 15 hari. Itu namanya darah haid. Ada lagi namanya darah yang dikenal dengan istihadah, darah yang keluar tidak sesuai waktu. Ini kadang banyak anak-anak gadis kita tidak memahami, sudah batasan masa haidnya, tapi ternyata ketika di hari ke-20 keluar. Nah itu namanya darah istihadah. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang kalau itu masih darah istihadah? Darah istihadah itu maka tetap masyru'iyatnya, syariat sholatnya tetap dilaksanakan. Kadang nggak dipahami, pokoknya setiap keluar darah akhirnya dia tinggalin sholat. Adapun laki-laki ukurannya apa? Kata balik itu di bahasa apa?
Dari 100% anak laki-laki yang mimpi basah paling 20%. Selebihnya 80% itu diukur dari apa? Mohon maaf, hina yatbutu sya'ar, ketika dia sudah tumbuh rambut di sekitar kehormatan, di sekitar, mohon maaf, di syari. Anak-anak kita kan sekarang kalau perhatikan kumisnya juga lebih tebal dari bapaknya. Bahkan mohon maaf, sya'ar, bulu di sekitar kaki itu ada ukuran-ukurannya. Maka kata balik di sini perlu diperhatikan. Ada yang orang balik, tapi yang kedua dia belum mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu adalah orang yang memahami mana hak, mana batil. Ada orang yang sudah balik, dia nggak tahu kalau itu batil. Artinya dia belum tahu kalau itu adalah hak. Ya, itu juga banyak. Jadi syaratnya adalah yang lebih ketat kalau dia sudah balik. Tapi Imam Syafi'i mengukurnya cukup balik saja. Ini kadang Imam Syafi'i sekali lagi lebih praktis Bapak Ibu. Contoh misalkan, ketika satu ayat berbicara tentang wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq idza kuntum ila sholati. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ya, artinya ketika berbicara masalah wudu, kata beliau setelah muka dan tangan, kemudian wamsahu biru'usikum. Kata bak di situ Imam Hanafi memaknainya adalah secara keseluruhan. Tapi dalam pandangan Imam Syafi'i ini ada majalul ijtihad. Ini ada tempat untuk berijtihad. Maka boleh kata bak di situ artinya adalah biba'din. Biba'din itu berarti hanya sebagian saja. Jadi ketika kita mau membasuh kepala, ada yang mengatakan dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal itu keseluruhan. Ya. Tapi kalau dalam pandangan Imam Syafi'i kata bak itu dipahami secara biba'din, maka hanya setengahnya saja, bagian ubun-ubunnya saja. Itu juga dibolehkan. Ini karena apa? Karena bak itu ada majalul ijtihad. Atau contoh misalkan ketika kita memahami asariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma. Di masa zaman Umar bin Khattab, hukum yang namanya mencuri itu adalah potong tangan. Tapi suatu saat pernah mengalami masa paceklik Bapak Ibu. Ada yang mencuri, ketika ditanya ini untuk apa? Untuk survive, untuk melangsungkan kehidupan. Agama hadir, itu untuk apa? Nah, untuk menjaga yang namanya nyawa seseorang. Maka di situ hukum syar'i tadi, nah itu ditinjau lagi selama ada majalul ijtihad. Makanya kan tidak semuanya hukum syar'i itu diberlakukan. Hukum motong tangan bagi pencuri. Karena dilihat kondisional, suatu saat nanti ketika dia mengalami masa paceklik atau negara ini mengalami bangkrut, lalu bagaimana? Apakah orang yang mencuri itu walaupun mohon maaf tidak dibenarkan, tapi dilihat kalau untuk survive. Nah, tapi ini jangan menjadi dalil bagi para pencuri akhirnya. Dilihat secara kondisional saat itu Umar bin Khattab berijtihad. Ya. Yang akhirnya apa? Menggunakan ijtihadnya berdasarkan istihsan. Walaupun pendapatnya Imam Syafi'i akhirnya beliau melarang. Ya, istihsan itu masyru'iyah. Dan itu tidak dibolehkan. Itu dalam pandangan beliau. Baik, kemudian yang berikutnya al-aqil. Syaratnya wajib bagi orang yang berpuasa bukan sekedar balik muslim, tapi yang ketiga adalah aqil. Orang yang berakal. Makanya di sini kita sepakat bahwa ayat-ayat berkenaan dengan syariat agama itu harus adalah orang-orang yang berakal. Sebab kenapa? Karena semua syariat itu makul, Pak. Semua syariat itu rasio masuk akal. Tidak ada syariat agama kita ini yang tidak masuk akal. Ya, satu contoh misalkan air mani, ya, air sperma itu najis atau bukan? Bukan, air suci. Ya. Kalau yang keluar, mohon maaf, itu air mani,
berarti hukumnya wajib mandi. Sementara kalau yang keluar itu adalah, mohon maaf, air kencing, itu cukup dibersihkan saja. Ini kadang ada yang memahaminya keliru. Kenapa ya? Kok air kencing itu kan najis, yang kemudian cara membersihkannya cukup dibersihkan saja. Sementara yang keluar itu adalah air mani yang suci, tapi dengan cara membersihkannya mandi. Harusnya secara logika akal, harusnya yang najis itu dengan cara yang mandi agar dia lebih bersih. Kenapa harus dengan cara seperti itu? Ini akal manusia yang kadang nggak sampai. Justru syariat berbicara berbeda. Kalau air mandi walaupun dia suci tetap wajib mandi. Nah sekarang kalau dibalik, kalau air kencing setiap yang najis itu harus wajib mandi, berapa kali sehari Bapak Ibu mandi? Nah ini salah satu contoh bahwa syariat agama itu makmul. Makanya syaratnya syariat itu bisa dijalankan oleh orang-orang yang berakal. Masya Allah, ini syariat agama luar biasa. Kalaupun ternyata kok nggak rasio ya, maka tarik lagi nanti ada dalil-dalil yang relevan. Karena tidak semua satu hadis, contoh ya, satu hadis itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ad-dalil laisa bimadlul. Sebab nanti kita akan dapatkan ada dalil am, ada dalil khas, ada muqayyad ya, dan yang lainnya. Nah, di situ dipahami karena tidak semua berdasarkan satu hadis itu dilandasi sebagai dalil. Harus dicari lagi. Dianggap sah satu, yakni wajib dia menjadi seorang monaf, yaitu muslim, kemudian al-aqil. Ya, itu kalau standarnya sah puasa itu berakal, kemudian muslim, kemudian toharah. Ini bagi perempuan, suci dari hadas atau baik haid, mohon maaf, nifas terutama, dan bukan di hari yang haram. Hari-hari yang diharamkan itu apa? Hari-hari yang diharamkan itu ya hari-hari tasyrik, itu hari-hari yang diharamkan. Ini dianggap sah. Adapun berkenaan dengan rukun puasanya, yang pertama yaitu an-niyah. Niat, kapan kita melafazkan niat? Maka di sini diungkapkan yaitu di malam hari itu amannya kalau memang itu aktivitas ibadah puasa wajib. Makanya selepas sholat tarawih kita diminta untuk berniat. Tadi sudah dibahas. Kemudian yang kedua, adapun berkenaan dengan puasa sunnah, dia tidak harus melafazkan niat. Yang kedua, rukun puasa selain niat adalah al-imsak. Apa itu imsak? Kita ini puasanya nggak kayak puasa Abu Darda. Makanya puasa kita itu ada istilah kata sahur, makan, kemudian ada berbuka, itu waktu masuk makan. Kalau Abu Darda dia puasanya totalitas, cuma ada waktu berbuka doang. Nanti setelah berbuka dia lanjut lagi, nggak sahur lanjut lagi. Kalau kita menyebutnya puasa apa? Puasa ngilmu ya, karena berhari-hari dia puasa, dan itu tidak dibenarkan oleh Islam. Sementara di sini diungkapkan bahwa imsak itu menjadi rukunnya puasa. Adapun berkenaan dengan hukum-hukumnya, nah ini saya yakin kita sudah pernah menyampaikan dan pernah memahami bahwa para ulama-ulama kita, guru-guru kita sudah menyampaikan. Banyak sekali orang yang hanya terjebak pada ranah-ranah membatalkan puasa. Tapi sekali lagi kita tidak pernah mengoreksi, jangan-jangan puasa kita bukan sekedar batal, tapi sudah sampai pada merusak ibadah puasa itu sendiri. Kalau yang membatalkan itu biasa, kadang kita perlu kehati-hatian dan kita lebih takut daripada yang membatalkan. Kita lebih takut pada sesuatu yang membatalkan daripada yang merusak. Yang merusak itu apa? Sampai Nabi mengatakan rubba sha'imin,
hati-hati banyak orang yang berpuasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyami. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan haus dan laparnya saja. Maka di sini kalimat Nabi akhirnya menjadi takbir, peringatan. Peringatan apa? Jangan hanya terjebak pada ranah yang membatalkan saja, tapi harus fokus kepada ranah yang merusak ibadah puasa. Apa ranah yang merusak ibadah puasa itu? Riba. Ya, itu salah satu di antara ranah yang merusak ibadah puasa kita. Maka diajarkan nanti dalam ranah yang merusak ibadah puasa itu apa? Adab-adab berpuasanya. Nah, mungkin ada pembahasan khusus untuk adab-adab orang berpuasa. Sebab syarat ibadah itu bisa diterima oleh Allah bukan sekedar ilmunya. Syurutu ma'al ilmunya juga harus ditempuh. Tapi yang kedua ada jalurnya. Syurutu ma'al adab, ilmunya ada tapi adabnya tidak ada, maka tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan adabnya Bapak Ibu ketika duduk dalam majelis saja. Ada yang duduk bertiga, ada yang duduk berdua, terutama duduk yang bertiga. Ibu nengok ke kanan saja, kemudian bicara sama sahabatnya tanpa mengajak yang sebelah kirinya, itu juga sudah menyakiti sebelah kirinya. Bahwa nggak diajak ngomong. Atau sebaliknya, Bapak itu di masa Nabi itu betul-betul penekanan. Ketika dia masuk ke dalam masjid, habis konsumsi bawang merah, bawang putih, ini kan perbedaan, mohon maaf, ini kita kan menyatukan dalam masjid ini. Tapi ada yang mengganggu secara adab. Dulu masjid Nabi kan seluas ini, kecil. Jadi ketika ada orang yang masuk, kemudian habis mengkonsumsi bawang merah, bawang putih, ya, itu kan mengganggu. Apalagi bawang merah, bawang putih mentah. Ketika dia takbir, kemudian sudah mulai mengganggu kanan kirinya. Nah ini apa kata Nabi? Dan Nabi mohon maaf, adabnya juga gak seperti kita. Kalau kita kan langsung tegur, disepakati bawah ya. Tapi kalau kita, mohon maaf, Nabi menyampaikan man akala sauman atau basmalan. Siapa di antara sahabat yang habis makan bawang merah atau bawang putih, kalau yang korban kamu sholat, monggo dibersihkan dulu sebelum sholat berjamaah. Kalau yang korban kamu sholat, jangan mendekati masjid dulu sebelum dibersihkan. Nabi tegurnya bagus. Itu adab. Ya. Dan saya kadang berpikir kok untungnya saja ya di masyarakat kita itu ada yang jauh lebih bau daripada bawang merah bawang putih kan. Ya, untungnya itu nggak masuk Madinah ketika di masa Nabi. Ya, coba kalau udah masuk Madinah berarti redaksi nggak begitu. Karena kalau jengkolan. Jadi perlu diperhatikan Bapak Ibu sekali lagi bahwa bukan hanya ilmu yang menjadi penopang masyarakat, tapi justru ada adab-adabnya. Nah, maka nanti adab berpuasa itu yang menjadi penekanan. Kalau yang membatalkan itu ilmu, ya, tapi kalau yang merusak, nah ini hati-hati adabnya. Maka kadang kita terjebak pada ranah yang membatalkan. Kita paling takut, tapi kita tidak pernah memperhatikan apa saja yang merusak ibadah puasa kita. Atau barangkali nanti ada kesempatan lain untuk kita kaji bagaimana adab ya merusak ibadah puasa kita. Jangan sampai kemudian kita masuk pada apa yang disampaikan oleh Nabi rubba shaimin. Berapa banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, tapi pada kenyataannya dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Mudah-mudahan Allah beri kemampuan kepada kita untuk bisa bertemu dengan hilalnya Ramadan. Jadi barangkali ini yang akan saya sampaikan secara ringkas saja intinya. Apapun ada yang ingin ditanyakan, atau ada yang ingin didiskusikan, Anda dan aku dan menyalahkan orang. Tapi kalau misalnya orang bertoleransi dan mengerti ini bagaimana dengan ya. Waalaikumsalam.
Apakah bermazhab itu menjadi satu kewajiban? Wajib hukumnya kalau dia sudah mencapai level alim. Lalu bagi kita yang olim ini bagaimana? Nikmatin saja Pak. Diberi kesempatan untuk mengambil. Kalau kita kan nggak sepenuhnya. Itulah tadi koreksi kita ketika belajar ilmu fikih itu kenapa tidak tadarus. Tadarus itu artinya apa? Bertahap. Kita ini kan mau sesuatu yang praktis, akhirnya praktisnya 4 mazhab semua. Sementara tadi saya sampaikan, kita nggak tahu satu mazhab saja kita belum tuntas. Dalam satu mazhab saja kita belum tahu permasalahan yang dibahas itu apa. Karena tatawurul waqa'i ma'antiha'in nusus. Jadi perkembangan masalah itu, ya, permasalahan-permasalahan itu terus berkembang. Sementara teksnya sudah putus di ulama-ulama kita nih. Makanya fikih yang praktis itu adalah itu menggunakan apa? Kondisional. Jadi kalau di sini ada ulama yang paham, maka boleh Bapak Ibu ngambil ngikutin ulama tersebut. Kalau dulu di masanya Imam Syafi'i itu kan ketat Pak. Ya. Dan bahkan ada satu negara, dua negara bahkan, yang itu hanya fokus kepada satu mazhab. Contoh misalkan kami saat mau ke Brunei, itu nggak bisa masuk ke sana. Bahkan fikih-fikih yang kirim di bawah, buku fikih-fikih praktis Dr. Yusuf Qaradawi itu ditahan di imigrasi. Karena apa? Karena beliau betul-betul cukup pada satu mazhab saja. Ya. Dan kalau di Indonesia, Masya Allah, saking meluasnya itu diizinkan. Nah, itulah uniknya, dan bahkan kita bersyukur tinggal di Indonesia. Jadi tidak ada batasan dalam mengaji. Nah, tapi sekali lagi, ketika kita mengalami perbedaan, jangan kemudian disikapi, oh ini jangan-jangan sebuah perseteruan. Ya, jadi perbedaan itu hadir untuk apa? Untuk menyatukan. Selama perbedaan itu masih bisa ditolerir oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam redaksi yang lain, seseorang itu tidak boleh berfatwa kalau dia hanya berpatokan kepada Quran dan Sunnah saja dan tidak memahami fikih dan usul fikih kaidahnya. Karena bagaimana mungkin dia memahami satu ayat tanpa dia ada landasan usul fikihnya? Maka kadang kita mengkajinya hanya fikih saja Pak. Jadi fikih itu sekali lagi adalah hasil produk. Untuk mengetahui hasil produk tersebut kita harus tahu kaidah-kaidah hukumnya. Dan kaidah hukum itu hanya ada di usul fikih. Maka saya sarankan ya, kalau ada kajian khusus untuk usul fikih. Kalau memang kita mau jadi mujtahid kan? Bukan. Biar kita memahami bahwa permasalahan ini, oh ternyata ilatnya seperti ini. Karena nanti kita ini hanya berpatokan pada dalil khusus saja. Sementara di satu sisi bukan hanya dalil khusus, tapi ada dalil umum, ada muqayyad dan sebagainya. Allah a'lam. Ada lagi, Ibu? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal sahurnya perubahan, udahnya pada saat setelah tarawih kemudian punya misalnya hanya sudah perubahan atau sebelumnya pulang sehingga sahurnya tidak dilaksanakan. Sedangkan kita mengatakan sahur adalah rukun dari sahur. Iya. Kalau ada yang berpuasa niatnya sudah, tapi sahurnya kelupaan atau enggak sahurnya kesiangan. Ya, yang sering mah kesiangan Pak, kalau lupa nggak mungkin. Ya. Biasanya kalau sahurnya kesiangan bagaimana? Sah-sah saja. Cuma memang kenapa diadakan sahur? Tasahharu kata Nabi, fa inna fis sahur barokah. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan.
Kita pahami berkah itu apa sih Pak? Ziyadatul khair, nambahnya aktivitas kebaikan-kebaikan. Perhatikan antara orang yang berpuasa, antara orang yang sahur sama yang nggak sahur ketika berpuasa. Orang yang nggak sahur itu udah kalau udah jam 12, apa yang dialami oleh beliau? Nah, tapi kalau orang yang sahur, dia masih ada cadangan tenaga. Itulah yang dikatakan kalau orang yang sahur itu potensi dia bisa apa? Merespon kebaikan-kebaikan yang lain. Oh, saya harus tilawah Quran, target belum capai ini. Walaupun masuk waktu zuhur, tapi kalau yang nggak sahur sudah mulai dia. Ya, menggunakan dalil tidurnya orang puasa ibadah. Jadi nggak masalah kalau dianggap sah, ya sah-sah saja. Cuma nanti dampaknya seperti itu. Sama kayak mohon maaf, qailullah, Bapak Ibu. Qailullah itu kan tidur sejenak sebelum zuhur. Kenapa kok Nabi mengajarkan qailullah? Qailullah itu manfaatnya untuk apa? Untuk cadangan tenaga kalau dia mau menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Maka kalau orang yang nggak qailullah, maka mustahil dia itu mampu ya memaksimalkan ibadah malamnya. Kan Nabi itu kalau ibadah malam ya tawarrur qadamah sampai bengkak begitu kan. Makanya paginya beliau bikin apa dulu, amunisi dulu di waktu siang itu. Qailullah itu tidur sebelum zuhur Bapak Ibu. Jadi sebelum zuhur taruhlah habis sholat duha jam 10 selesai, 1 jam sampai jam 11 kita tidur. Nanti setelah itu bangun jam 11 persiapan mendekati zuhur. Itu namanya qailullah. Kalau kita enggak kembali justru habis zuhur ya makan, sholat, tidur. Ya, itu perbedaan kita sama Nabi. Dan diterapkan ternyata di beberapa pelajar di Cina. Ya, kami dapatkan di Taiwan. Itu ternyata masyarakat pelajar-pelajar itu menikmati qailullah itu. Karena tempat duduknya itu disetting memang ya. Dan itu kalau mau mengikuti cara Nabi, Masya Allah. Makanya Nabi gak pernah sakit. Sekalipun sakit itu pun karena dikirim, ada guna-gunanya. Dan kalau Nabi diguna-guna gak kayak kita Pak, malas ibadah, tapi Nabi tetap rajin ibadah. Kalau udah kena guna-guna begitu. Kemudian kalau udah kena sihir, Nabi gak pernah mengalami rasa sakit yang berlarut-larut. Tapi Nabi kayak seperti halnya badannya pegel-pegel saja, apalagi sampai pada ranah kematian. Kalau kita kadang ada orang yang kena kiriman sampai kepada ranah kematian, Nabi tidak. Wah, cukup ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan pagi ini Allah meftahkan arifin, membuka kecerdasan kita untuk bisa memahami syariat-syariat agama ini dengan pemahaman yang baik. Yang dengan itu kita terus memohon kepada Allah agar bisa diberi kemampuan untuk mengimplementasikan segala kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.